Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan pesan bisnis Islami. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nurlaili Rahmawati, dan juga dua rekan saya, yakni Deden Rahayu Septiawan dan Bernika Widya Pramesti. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, apa sih pengertian pesan bisnis Islami itu? Nah, untuk perencanaan pesan bisnis itu sendiri merupakan proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Nah, dalam proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat ataupun paragraf, dan juga merevisi pesan tersebut. Nah, kalau untuk perencanaan pesan bisnis Islami itu yang bagaimana sih? Nah, untuk perencanaan pesan bisnis yang Islami itu tentunya kita merencanakan sebuah pesan itu berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Nah, apa saja prinsip-prinsip komunikasi Islam itu? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Yudi, ya itu ada berapa ya? Ada qaul balik, ada qaul karim, qaul sadat, qaul ma'ruf, qaul al-azur, qaul maisuran, dan juga ada qaul lain. Nah, mengapa kita harus merencanakan sebuah pesan bisnis? Nah, apa sih tujuannya? Nah, kita merencanakan sebuah pesan bisnis itu supaya pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens itu tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Lalu dalam perencanaan bisnis itu terdapat beberapa pemahaman proses komposisi atau penyusunan pesan, yakni yang pertama itu ada perencanaan pesan, yang kedua itu ada komposisi atau penyusunan pesan, dan yang ketiga itu ada revisi pesan. Oke, kita akan bahas yang pertama itu perencanaan pesan. Nah, dalam perencanaan pesan itu kita nantinya harus ada penentuan tujuan dari pesan itu sendiri itu apa. Dan kemudian juga kita harus melakukan analisis audien. Kemudian kita harus juga menentukan ide pokok pesan kita, dan juga kita harus memperhatikan tentang saluran dan media apa yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Nah, yang kedua itu ada penyusunan pesan itu. Ada yang pertama, kita harus mengorganisasikan pesan, dan juga yang kedua kita harus memformulasikan pesan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada revisi pesan. Nah, terkadang pesan yang kita rencanakan itu terkadang ada kesalahan atau harus revisi ya. Yang pertama itu kita harus menyunting pesan, kemudian kita harus menulis ulang pesan jika pesan itu memang salah atau ada kesalahan. Kemudian kita memproduksi pesan itu ulang atau memproduksi ulang pesan tersebut, dan kemudian kita yang terakhir kita mencetak pesan dan kemudian kita bagikan pesan tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini dalam merencanakan suatu pesan bisnis tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator atau penyampai pesan. Nah, tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama itu ada penentuan tujuan. Nah, dalam merencanakan suatu pesan bisnis, hal yang pertama itu adalah memikirkan maksud dan tujuan dari komunikasi atau pesan bisnis tersebut. Nah, untuk dapat melakukan dan menjaga goodwill di hadapan audiens, maka hal yang pertama, sang komunikator itu harus menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang dimiliki oleh komunikator tersebut. Nah, yang pertama itu dalam aspek penentuan tujuan itu yang pertama kita harus menimbang beberapa aspek. Nah, yang pertama itu ada mengapa tujuan itu harus jelas. Nah,
Mengapa sih? Nah, dengan tujuan jelas itu, maka ini kan akan membantu komunikator dalam mengambil beberapa keputusan. Di antaranya yang pertama itu ada keputusan untuk meneruskan pesan. Nah, sebelum menyampaikan suatu pesan, itu kita sebagai komunikator harus menanyakan pada diri sendiri, apakah pesan yang akan disampaikan itu benar-benar diperlukan atau tidak. Nah, jika memang tidak diperlukan, itu ya kita tidak perlu menyampaikan suatu pesan. Dan jika pesan itu benar-benar diperlukan, maka kita memutuskan untuk meneruskan tersebut kepada audiens. Nah, kemudian yang kedua itu kita dengan tujuan yang jelas, kita juga mengambil keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator atau kita itu perlu mempertimbangkan motif-motif mereka. Nah, mereka itu mengapa mereka memperhatikan inti pesan yang kita sampaikan? Apakah mereka mengharapkan sebuah keuntungan dari pesan yang kita sampaikan? Apakah harapan mereka sesuai dengan harapan kita sebagai penyampai pesan? Nah, tanpa mengetahui motif audiens, kita sebagai komunikator tidak dapat menanggapi mereka dengan baik. Nah, maka kita harus benar-benar memahami mempertimbangkan motif-motif audiens atau penerima pesan dari kita. Nah, kemudian keputusan yang ketiga itu dengan penentuan tujuan yang jelas itu, nanti kita bisa akan memutuskan isi dari pesan tersebut. Jika kita memiliki tujuan komunikasi yang jelas ini, isi pesan ini nanti akan terpusat atau lebih inti. Nah, dan maksud dari isinya itu nanti kita sebagai komunikator itu akan hanya memasukkan informasi penting pada pesan bisnis tersebut. Nah, yang jelas sesuai dengan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan informasi yang tidak penting itu harus disingkirkan jauh-jauh agar tidak mengganggu maksud dan tujuan dari pesan bisnis kita. Kemudian yang keempat itu ada keputusan untuk menetapkan saluran atau media yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan bisnis tersebut. Nah, penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan ini tergantung pada tujuan yang dikehendaki. Nah, saluran komunikasi yang akan digunakan dapat berupa lisan ataupun tulisan, itu sesuai dengan tujuan yang komunikator kehendaki. Nah, untuk media sendiri itu juga nanti bisa dengan mungkin media cetak, media online, atau bisa juga dengan presentasi secara langsung ataupun dengan berbicara komunikasi secara langsung dan yang lain sebagainya. Intinya sesuai dengan tujuan yang komunikator kehendaki. Seperti itu. Baik, saya Bernika Widya Pramesti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Laili. B. Analisis audiens. Setelah komunikasi tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah memperhatikan audiens yang dihadapi. Siapa mereka, bagaimana sikap mereka, dan apa yang mereka ketahui. Yang pertama ada cara mengembangkan profil audiens. Dalam cara pengembangan itu ada beberapa. Yang pertama ada beberapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens. Audiens dalam jumlah besar tentu saja akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan audiens yang berjumlah sedikit, sehingga untuk menghadapi diperlakukan teknik komunikasi yang berbeda pula. Bentuk dan format penulisan materi akan disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens. Yang kedua, siapa audiens?
Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci atau posisi yang terpenting, seperti mereka yang memiliki status organisasi yang tinggi. Yang ketiga ada reaksi audiens. Setelah mengetahui siapa yang menjadi audiens, perlu diketahui komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat ataupun kurang kritis. Yang keempat adalah bagaimana tingkat pemahaman audiens. Ketika menyampaikan pesan-pesan latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang yang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jumlah audiens tersebut dididik. Bagaimana hubungan komunikator dengan audiens? Jika komunikator adalah orang yang belum kenal dengan audiens harus dapat diyakinkan sebelum presentasi disampaikan. Komunikator dengan menampilkan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaranya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, cara memuaskan kebutuhan informasi audiens. Salah satu kunci komunikasi yang efektif dalam mengetahui kebutuhan informasi audiens dan selanjutnya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu pertama, temukan atau cari yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi terhadap pertanyaan yang diungkapkan. Yang ketiga itu memberikan semua informasi yang diperlukan. Yang keempat, yakinkan bahwa informasinya akurat. Yang kelima, tekankan ide yang paling menarik bagi audiens. Lalu selanjutnya cara memuaskan kebutuhan emosional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Tetapi pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut, perlu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi terhadap audiens. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, langkah selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut, sehingga dapat diterima oleh audiens. Sebelum menentukan ide pokok, terlebih dahulu yang harus diidentifikasi adalah teknik brainstorming. Yang pertama adalah storyteller's tour. Hidupkan tape recorder dan telaah pesan-pesan yang disampaikan. Fokus pada alasan berkomunikasi, poin utama, rasionalitas, dan implikasi bagi si penerima. Yang kedua ada random list. Tulislah segala sesuatu yang ada dalam pikiran di atas kertas kosong. Selanjutnya pelajari hubungan antara ide-ide tersebut. Selanjutnya ada CFR. Jika subjek yang dibahas mencakup pemecahan masalah, gunakan suatu worksheet yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Selanjutnya ada journalistic approach. Pendekatan jurnalistik memberikan poin yang baik sehingga langkah awal menentukan ide pokok. Yang kelima ada question and answer change. Barangkali pendekatan yang terbaik adalah melihat dari sisi perspektif audiens. Selanjutnya ada pembatasan cakupan. Penyajian rutin kepada audiens yang telah Anda kenal hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara ini dapat membangkitkan rasa hormat audiens kepada komunikator. Sedangkan penyampaian pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu yang lebih lama, terutama jika audiens yang hadir
terdiri atas orang-orang spektial atau orang-orang yang dikenal sebelumnya. Terima kasih. Yang selanjutnya, seleksi saluran dan media. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuan memberikan umpan balik dan segera. Saluran digunakan bila pesan yang disampaikan dengan cara sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiensi dapat dibuat lebih nyaman. Kelebihan yang lain yaitu sifatnya saluran lisan dapat digunakan apabila yang pertama, diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak memerlukan catatan permanen. Yang keempat, penerimaan dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Selanjutnya yang nomor 5, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya dari komunikasi tulis, yaitu pesan-pesan tertulis dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk seperti surat, memo, dan laporan. Salah satu kebaikan dari komunikasi tertulis yaitu penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Saluran komunikasi tertulis tepat digunakan apabila yang pertama, tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan terperinci dan kompleks. Yang ketiga, memerlukan rencana yang seksama. Yang keempat, memerlukan catatan permanen. Yang kelima, penerimaan dalam jumlah banyak. Yang terakhir, penerimaan sulit dijangkau karena tersebar secara geografis meminimalkan peluang distorasi. Terima kasih dari kelompok kita. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.